Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam video berikut ini kita akan menyimak cuplikan pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Fadzil Hasim yang berasal dari negara Malaysia. Saat itu beliau hadir di Gedung Pusat MTA pada tanggal 10 Maret 2024. Ustadz Muhammad Fadzil Hasim ini merupakan pendiri Malakat Mall yang berada di kawasan Cyberjaya, Selangor, Malaysia. Dalam kesempatan itu beliau memberikan tausiah dan sesi tanya-jawab tentang kebangkitan ekonomi muslim, yang mungkin menjadi solusi ekonomi umat yang terbebas dari unsur riba. Sekaligus solusi ketergantungan kita terhadap produk luar negeri yang menguntungkan negara penjajah, yang saat ini menghancurkan negara Palestina. Baiklah para pemirsa, langsung saja kita simak bersama-sama videonya berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sangat dihormati, lagi sangat dikasihi Kiai Ustaz Nur Khalid, Ustaz Syihab, yang meletakkan saya di posisi yang sangat gusar ini. Tidak layak saya duduk di sini di depan para kiai, para habaib, para asatis dan para santri. Masya Allah, luar biasa. Yang sangat-sangat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita diberikan peringatan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kasihnya Allah kepada kita lebih 70 kali ganda ibu kita kasih kita semasa kita kecil. Ini satu pemahaman yang mungkin kita kurang faham, walaupun kita tahu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dari kecil dibesarkan oleh keluarga angkat. Oleh keluarga yang mungkin dikatakan miskin. Arwah ayah enggak punya sepeda. Hanya basikal saja. Tetapi dibesarkan melihat cerita-cerita Indonesia. Walaupun kami di Malaysia miskin, tetapi melihat cerita orang miskin di Indonesia, saya punya kepingin dari kecil ingin datang ke Indonesia, bina sesuatu untuk bantu hapuskan kemiskinan di Indonesia. Itu misi dari kecil, sebelum dapat pelajaran. Tapi kini duduk di depan majlis yang cukup mulia, Masya Allah, sebab saya cukup masih kaget lagi ni, masih belum percaya yang saya berbicara di dalam majlis MTA. Saya mohon maaf, bahasa Indonesia masih belajar lagi ya. Jadi insya-Allah saya cuba berkongsi, bukanlah saya yang lebih ahli, bukanlah saya yang lebih tahu, tetapi saya cuma menyampaikan mungkin sedikit pemahaman yang saya faham, dan moga-moga yang lebih penting adalah apa yang ingin kita lakukan selepas majlis ini, yang menjadi persoalan yang harus dijawab oleh para jamaah yang hadir pada majlis pada pagi yang mulia ini, dan juga yang sedang melihat secara live di beberapa platform online, yang mendengar secara live di beberapa talian radio. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Nabi kata apa? Balighu ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Saya rujuk kepada guru saya bersama dengan guru saya ni, Ustaz Aden, yang membimbing pendidikan agama untuk seluruh karyawan dan juga ibu ayah dan anak-anak di madrasah kami, di sekolah kami. Kami punya 135 cabang di Malaysia, di Singapura, di Indonesia ada 2 cabang, di Brunei, di Bangladesh. Dan fokus utama kita, dan insya-Allah pada pagi ini saya nak berkongsi tentang agenda ekonomi.
Masalah umat hari ini, masalah umat Islam 1.8 bilion adalah kerana kita tidak bersungguh untuk mengamalkan agama yang sempurna. Mungkin bukan jemaah di sini. Jemaah di sini luar biasa. InsyaAllah sudah bersungguh. Tapi mungkin belum ketemu lagi atau mungkin masih belum berupaya untuk amal agama sempurna. Tetapi kalau kita melihat data umat hari ini, ramai daripada kita tidak kisah sangat dengan fakta dan data bahawa majoritas umat Islam dunia tidak solat 5 waktu. Di Malaysia lebih 80% tidak solat 5 waktu. Saya tahu bila saya sebut ni ada yang mungkin tidak setuju dan mungkin tidak selesa. Saya tidak ada data di Indonesia. Tetapi di kebanyakan negara Islam, kalau pergi ke Turki, mungkin lebih 95% tidak solat langsung. Bukan tidak solat 5 waktu, tidak solat langsung. Kami, alhamdulillah 4 bulan tinggal di Turki, melihat sendiri. Negara yang pernah menjadi kebanggaan umat Islam, yang masih lagi menjadi kebanggaan umat Islam, pernah memerintah hampir 2/3 dunia, tetapi hari ini Islam tinggal picisan sahaja. Walaupunnya bapa presidennya cukup kuat dengan Islam. Kita tidak kisah dengan kurangnya jemaah subuh berjamaah di masjid-masjid. Tak ramai yang mempunyai niat untuk tinggal berjamaah, yang mempunyai amir yang kita ikuti, yang dipimpin oleh guru mursyid. Ini masalah umat kita. Ramai daripada kita suka menyendiri untuk berjaya sendiri. Hakikatnya tidak ramai yang mungkin boleh berjaya dengan sendiri. Kerana bantuan Allah, nusrah Allah akan turun pada jamaah. Jamaah tidak ada tanpa amir. Amir tidak ada tanpa ketaatan. Dan malah yang lebih malang lagi dalam ekonomi, kita terlalu suka membantu mereka yang tidak beriman untuk terus kaya. Malah menggunakan kekayaan itu untuk membunuh saudara-saudara kita, khusus yang berada di Palestina. TK kami, TK Brainy Bunch namanya, mempunyai cabang charity di Palestina, di Gaza. Sudah lebih 13 tahun. Ada anak-anak kami yang sudah syahid. Guru kami pun sudah syahid. Mereka tu insya-Allah, Allah sudah uji mereka, insya-Allah mereka sudah lepas. Tapi persoalan yang kita harus tanyakan adalah apa usaha kita yang harus kita gerakkan secara sistematik untuk kita bina satu plan, blueprint untuk kebangkitan ekonomi Islam supaya mereka tidak lagi menggunakan wang kita yang kita kerja hari-harian untuk digunakan untuk membunuh saudara kita sendiri. Antara isu yang kita kata sangat malang pada umat Islam hari ini adalah apabila kita meredai atau menerima versi riba yang telah diislamkan. Ini satu fakta yang mungkin sukar, tapi itulah hakikatnya. Mungkin di Indonesia agak kurang. Sebab tak ramai yang boleh dapat pembiayaan riba ni dengan mudah. Tak semua yang bisa dapat pendapatan ataupun pinjaman daripada biaya daripada bank. Tapi kalau di Malaysia hampir 95% bergantung kepada versi riba yang telah diislamkan. Dan lebih malang lagi hari ini umat merasakan kita tidak punya upaya. Kita tidak punya kekuatan. Jadi kita meredai keadaan ekonomi kita yang memang sangat-sangat lemah. Kita tidak memahami bahawa ini adalah grand design, result, keputusan yang telah dirancang lebih ratusan tahun untuk memastikan mereka memisahkan kehidupan kita dengan kehidupan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini TK kami yang bermula dahulu. Bermula daripada TK yang kecil ini, alhamdulillah. Terus slide ya. Tak bisa kontrol di sini ya. Lanjut, lanjut. Okey.
Dan Alhamdulillah selepas 13 tahun kami sudah bina penempatan masih kecil jika dibandingkan dengan Indonesia, tapi dengan bermula kecil sahaja, tapi kita bisa besar. Jangan bergantung kepada diri sendiri. Hari ini problem kita merasakan bahawa kita punya kuasa walaupun sedikit. Jadi kalau kita menggunakan kuasa yang kita ada, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Tadi saya sebut tadi masalah umat. Kesannya bagaimana? Kesannya 600 juta manusia di muka bumi ini tidak ada rumah. Kerana orang Islam tinggal agama, orang Islam tidak ikut blueprint Nabi, orang Islam tidak amal agama sempurna, orang Islam tidak yakin dengan Allah sempurnanya, maka kesannya orang bukan Islam pun masih juga bersama-sama juga merasakan kesusahan. Lebih 3 bilion manusia di muka bumi termasuk di Indonesia tidak mempunyai rumah yang sempurna. Rumah kita gaya seperti rumah zaman Nabi. Walaupun sudah tinggal di abad ke-21. Ini tidak harus diterima sebagai satu normalisasi. Kita harus rasa kecewa bila melihat ada saudara kita yang masih belum dapat hidup dengan aman, dengan selesa. Lebih 400 juta di muka bumi ini tidak ada air bersih. Malah berlaku di Malaysia juga. Saya tidak tahu di Indonesia, tapi di Malaysia ada juga masih lagi yang tidak dapat air bersih. 200 juta tidak ada khidmat kesihatan. Lebih 19,000 anak-anak mati setiap hari sebelum umur 5 tahun. Palestin masih terus dihina. Dia bukan sekadar dibunuh hari ini, tetapi hari ini adalah penghinaan kepada Palestin, penghinaan kepada agama kita, penghinaan kepada iman kita. Kerana kita tidak punya kekuatan untuk bantu mereka. Ini harus kita lihat dalam konteks untuk kita buat perubahan dalam hidup kita. Mana bisa dapat kita bantu mereka jika kita masih meneruskan cara hidup yang hari ini masih kekal sama. Yang mungkin tidak ada perubahan yang banyak dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Jika di Indonesia, ini fakta ekonomi yang bila saya melihat datanya saya cukup kaget, cukup risau. Dikatakan Indonesia akan mencapai tahun Indonesia emas pada tahun 2045. Akan menjadi kekuatan ekonomi yang mungkin kelima terbesar dunia. Tetapi persoalannya sekiranya, dan saya yakin Indonesia akan capai Indonesia emas 2045, persoalannya siapa yang menguasai ekonominya? Jika hari ini yang menguasai ekonominya bukan Islam, malah syarikat-syarikat Indonesia yang kita cukup bangga dengan pengembangannya seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, hari ini tidak lagi dimiliki oleh mayoritas orang Indonesia. Hari ini telah diserahkan kepada kapitalis-kapitalis daripada China, kapitalis daripada Singapura, kapitalis daripada Amerika. $25 juta rakyat Indonesia mendapat pendapatan kurang RM550,000. Lebih 115 juta diwujudkan pula another kelas. Dipanggil apa? Kelas yang menuju kepada kelas menengah. Ini belum ada dalam sejarah ekonomi lain. Kategori ekonomi diwujudkan menuju ke kelas menengah. Iaitu hampir 115 juta penduduk Indonesia mendapat pendapatan bulanan sekitar RM550,000 ke 1,2 juta. Saya difahamkan di Solo pendapatan minima 2,2. Ini sebenarnya berada dalam paras kemiskinan dunia. Sedangkan jumlah kekayaan di dunia lebih 440 trilion US dollar. Nilainya lebih 50% dikuasai oleh 1% manusia di bumi.
1% manusia menyimpan kekayaan dunia yang bernilai hampir 200 trilion US dollar. Bagaimana mereka kaya? Mereka kaya kerana dengan sikap okey kita. Kita tidak kisah mereka kaya, kita tidak kisah kita miskin. Kita miskin dengan sikap miskin kita, mereka kaya kerana mereka menjaga sesama mereka. Maka persoalannya, siapakah yang lebih beriman yang mengikut hadis Nabi? Yang mana Nabi kata tidak sempurna iman kita jika tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apakah kita akan terus okey atau kita rasa kita harus bangkit? Okey atau bangkit, Pak? Ini ramai kan? Okey atau bangkit? Okey menyerah. Okey selesa. Oh, mungkin tak faham ya. Ya. Menyerah atau bangkit? Okey. Mohon maaf. Masih belajar bahasa Indonesia. Jadi tuan-tuan yang sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan blueprint kejayaan. Saya mau tanya dulu, berapa ramai yang mahu berjaya dunia dan akhirat? Angkat tangan. Oh, berapa banyak? Berapa banyak yang mahu berjaya dunia dan akhirat? Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Kita perlu translation ini. Sebab itu yang kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk solat. Allah tak kepingin solat kita kan? Allah tak perlu solat kita. Kita yang perlu untuk solat kepada Allah. Kenapa kita solat hari ini? Mungkin ada masih lagi yang solat kerana wajib. Ya, memang diwajibkan kita solat. Tetapi kenapa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mencipta seluruh alam, Allah sahaja yang berkuasa memerintahkan semua manusia untuk solat kepadanya? Sebab Allahnya, kalau semuanya tidak solat pun Allahnya enggak ada perubahan apa-apa. Kerana di dalam solat itulah jawapan yang kita dambakan hari-hari. 17 rakaat minima. Jika solat fardu saja 17 rakaat minima. Kita mohon doa yang Allah ajarkan, Allah paksakan kepada kita untuk mohon kepadanya hari-hari. Iaitu memohon kepadanya, mintalah kepada Allah jalan lurus, jalan pintas, jalan shortcut untuk berjaya. Jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Bukan mana-mana jalan. Tetapi ini jalan shortcut yang kita ramai yang tak faham. Apa itu jalan shortcut? Apa itu jalan pintas untuk berjaya? Itulah blueprint kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini mungkin pelajaran di peringkat SD. Simple aja. Sebab Islam ni sudah sempurna. Apabila baginda Rasulullah SAW sebelum wafat, Islam sudah dilengkapkan sebagai panduan untuk manusia menjadi yang terbaik di dunia dan yang terbaik di akhirat. Mengejar redha Allah ini harus menjadi misi utama kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dinikmati oleh para sahabat radhiyallahu an. Tetapi kita ni tidak tinggal di zaman Nabi. Enggak bisa cek dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah aku telah diredai? Tidak bisa. Tapi insya-Allah satu hari nanti kita bisa tahu sama ada kita telah diredai atau tidak. Itulah waktu apabila kita masuk ke alam kubur. Alam barzakh nanti, alhamdulillah, kemungkinan besar sudah redha. Apabila kuburnya menjadi taman-taman syurga insya-Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah blueprint Nabi? 13 tahun dakwah ilallah. Dakwah ilallah ini contohnya macam majlis
MTA ini harus diperbanyakkan lagi. Harus dikembangkan lagi. Untuk umat datang belajar bagaimana untuk membina kekuatan iman yang berterusan. Tetapi tidak berhenti di situ, kerana blueprint Nabi di peringkat Mekah tidak upaya untuk amal agama sempurna. Jadi kalau kita tengok 13 tahun pembangunan tauhid, pembangunan iman di Mekah, tetapi enggak bisa mengamalkan agama Islam yang sempurna kerana kekangan yang ditekankan oleh kaum Quraisy yang sangat kasar, maka diperintahkan hijrah. Dan antara ibrah utama peristiwa hijrah adalah apa yang melihat apa yang Nabi lakukan. Nabi membina keluarga dan komunitas Islam. Ansar dan Muhajirin saling tinggal bersama. Malah sahabat tidak datang, yang tak datangnya buta. Tak datang, tidak hadir solat subuh jemaah, ditanya Nabi. Bukan Abu Bakar yang tidak datang, bukan Umar yang tidak datang, tapi sahabat yang mungkin bukanlah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, tapi masih sahabat, ditanya oleh Nabi. Gimana kalau kita hari ini, Ustaz Khalid tanya, subuh tadi di mana ya? Kamu ni tak nampak tadi, gimana ya? Harus kita malu kan? InsyaAllah Ustaz, kami tidak akan miss solat subuh jemaah dengan Ustaz. Contoh. Ya? Jadi tuan-tuan yang mulia, dakwah ilallah membina kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang sempurna. Ibadah yang sempurna membutirkan, melahirkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini bukan kata-kata, oh saya insya-Allah akhlak sudah mulia. Tetapi dibuktikan dengan menjaga muasyarah, menjaga masyarakat. Sebagaimana Ansar beri segalanya. Sebagaimana Muhajirin tinggalkan segalanya hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jika komunitas Islam yang berbasis Ansar dan Muhajirin ini kita bina, tak mungkin Islam tidak kembali bangkit. Tak mungkin Islam tidak upaya untuk ambil alih semula pemerintahan ekonomi dunia. Jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan komunitas Islam yang kita selalu diarahkan ataupun diseru oleh baginda Rasulullah SAW untuk baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Apakah ibrah utama surah Al-Kahfi? So guru saya kata, kalau nak jaga iman, pindah ke dalam gua. Duduk di gua sebagaimana pemuda Al-Kahfi. Mereka ingin melindungi iman mereka, maka mereka pergi ke gua. Tapi hari ini enggak bisa tinggal di gua ya. Nanti pemerintah tangkap. Dan kalau di Malaysia gua sudah dimiliki oleh kerajaan, jadi enggak bisa pindah di gua. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan adalah membina gua moden kita. Membina gua moden yang melindungi iman keluarga kita, iman anak-anak kita. Yang melindungi muamalat kita supaya muamalat kita sesuai 100% fully syariah compliant. Dan pastinya untuk membina kekuatan itu mengambil masa, tapi tidak perlu lama. Saya punya kesempatan alhamdulillah hampir 8 tahun yang lalu ziarah makam Khalifah Umar Abdul Aziz yang berada di Syria. Apabila saya hampir ke makam beliau, saya terlihat ada ukiran di dinding makam beliau yang mengatakan bahawa beliau hanya menjadi khalifah selama kurang lebih 22 bulan sahaja. Dan kita sudah jelas tentang pencapaian ekonomi beliau di zaman beliau yang pendek itu. Tidak ada umat yang memerlukan
bantuan zakat ataupun ingin menerima bantuan zakat. Maknanya tahap ekonomi sudah berada tahap tertinggi ya. Jadi pada waktu itu saya terfikir, kenapa Allah jadikan Umar Abdul Aziz khalifah pendek saja? Kenapa tidak dilamakan lagi? Jadi ibrahnya pada saya, yang mungkin saya ingin berkongsi adalah, apabila kita kembali mengamalkan agama sempurna, maka nusrah Allah akan turun dan kita akan terus capai sukses dalam waktu yang sangat pendek kerana bantuan Allah sudah bersama dengan kita secara sempurna. Jadi kepada para jamaah sekalian, yang kita ingin dambakan adalah bantuan Allah, bukan kekuatan diri. Sebab kekuatan diri kita mungkin enggak bisa. Tapi kalau dengan kekuatan Allah, tidak ada yang mustahil. Apa beda Amerika dengan Indonesia? Apakah harus orang Amerika kaya lebih daripada orang Indonesia? Orang Amerika ada lebih kurang 300 juta. Orang Indonesia hampir 300 juta. Hari ini yang mengkayakan Amerika, yang hari ini adalah negara paling miskin di dunia hakikat ekonominya. Kerana mereka meminjam wang seluruh dunia. Puluhan trilion, ratusan trilion hutang. Yang menggunakan wang seluruh manusia di muka bumi ini. Kita usaha di Indonesia, 200 juta pekerja, beli US dollar setiap hari. Maka mereka dapat US dollar, mereka gunakan untuk visi dan misi mereka merosakkan umat Islam. Kalau visi mereka hari ini sudah tercapai, tapi kalau hari ini kita mula tindakan untuk bina kekuatan ekonomi kita, bermula di MTA. Bermula di komunitas ini yang sudah menyatu di bawah satu guru. Yang sudah ada jemaah. Jadi, apa formulanya? Formulanya apabila Nabi, kita tengok balik blueprint Nabi. Blueprint Nabi apabila sudah tinggal bersama, sudah ditarbiah bersama, sudah solat bersama, sudah mengaji bersama, sudah majlis taklim bersama. Maka Nabi perintahkan dibina, agar dibina pasar Islam. Hari ini sentimen boykot. Alhamdulillah di Malaysia sudah banyak restoran yang mula ditutup. Sudah banyak kontrak-kontrak farming ayam yang terpaksa ditutup kerana jatuhnya permintaan jenama ayam itulah. Saya tak nak sebut namanya. Di Malaysia sudah mulai ditutup dan mulai dijual kilang-kilang ayamnya, mula dalam proses. Pabrik proses ayam, ya. Jadi apakah yang ingin kita lakukan di sini? Saya mencadangkan beberapa siri pertemuan dengan beberapa pimpinan, kiai, ulama dan para usahawan. Dan hari ini Masya Allah di majlis yang cukup hebat ini, saya mencadangkan agar dibina satu koperasi. Koperasi yang menyatukan santri Indonesia. Mengusulkan pembinaan koperasi santri Indonesia. Kerana semuanya santri kan? Semua ibu ayah semua santri kan? Ya kan? Jadi kami ni santri sampai liang lahat. Kan itu kan diajarnya begitu ya. Santri sampai ke liang lahat. Jadi kalau santri, koperasi santri, maka semua umat Islam Indonesia bisa menjadi ahli. Dan digunakan untuk menyatukan biaya yang sedikit. Mungkin 10,000, mungkin 100,000. Ya. Satukan dana yang kecil, satukan perbelanjaan grosa bulanan di pasar milik kita untuk kita, demi bantu sesama kita. Close loop system. Hentikan wang kita diserahkan setiap bulan secara penuh kepada mereka lagi. Mereka kaya kerana wang kita. Apabila Nabi memerintahkan sahabat
untuk mengumpul dana untuk membina pasar Islam yang pertama. Pasar Islam yang pertama itu dirosakkan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan Nabi perintahkan dibina pasar yang kedua, lebih baik, lebih hebat daripada pasar yang pertama. Boykot pertama umat Islam bermula di pasar yang telah diusahakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kurang lebih 6 bulan pasar Yahudi tutup terus. Hari ini kita buka pasar, pasar kita yang tutup. Fabrik. Banyak perusahaan kita terpaksa tutup kerana COVID-19 yang disusun mereka. Jadi, sekiranya kita berjaya mewujudkan pasar yang kita belanja secara bulanan, grocer keluarga kita di pasar yang dimiliki secara bersama, usahawan dengan usaha koperasi dan usaha santri-santri menyatu perbelanjaan ini, maka kita akan mulakan kembali mengamalkan blueprint baginda Rasulullah SAW. Maka dengan kekuatan itu, insya-Allah, yang disasarkan adalah gaji minima ataupun pendapatan minima untuk Indonesia yang harus menjadi titik minima kepada para usahawan berniat, berusaha habis-habisan untuk membayar pendapatan minima Indonesia rupiah 10 juta sebulan. Ini harus dicapai. Singapura sudah capai. Malaysia belum ada perancangan lagi. Tapi kalau di Indonesia, mungkin di Solo dimulakan dengan majlis MTA, komunitas MTA, saya yakin pasti akan direplikasi seluruh Indonesia, insya-Allah. Bina santri mat di seluruh Indonesia. Jadi santri mat ni bukan dimiliki oleh satu-satu organisasi. Saya sudah pergi ke Sidogiri. Mereka mempunyai cabang 250 basmalah, luar biasa. Tapi mungkin ianya sesuai untuk alumni Sidogiri saja. Jadi kalau ide santri mat ini harus bisa dimiliki oleh mana-mana pesantren. Dan walaupun ada perbezaan sedikit, tapi dari segi ekonomi dapat kita satukan kekuatan ini, insya-Allah. Didik anak-anak jangan sekadar menjadi pemimpin Indonesia. Saya selalu kalau ke Indonesia selalu begitu. Hari ini kita harus didik anak-anak kita untuk jadi pemimpin dunia. Pemimpin umat Islam dunia. Berikan pendidikan untuk mereka disediakan untuk take over. Take over kepimpinan dunia. Kerana kalau kita tidak take over kepimpinan dunia, maka kita akan berada dalam kepimpinan mereka. Padang mereka, lapangan mereka, undang-undang mereka, hasil mereka, untuk mereka. Tidak ada apa yang ditinggalkan untuk kita. Mungkin sebelum buka soal jawab, mohon pantun sedikit. Dari Solo, kota batik merangkai mimpi. Membangun ekonomi umat tanpa henti. Dengan syariah sebagai dasar kami, kebangkitan ekonomi Islam kian gemilang di bumi. Pasar Klewer ramai pembeli berdatangan. Usaha kecil menengah kian merajai tanah Jawa. Semangat gotong royong menjadi pegangan. Membangun ekonomi Islam bersama kita jaya. Dua baris lagi. Di lereng Merapi hawa sejuk membelai. Santri-santri berdiskusi ekonomi syariah. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti.
Kebangkitan ekonomi Islam Indonesia bercahaya. Melalui pantun ini diharapkan semangat kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di Solo, dapat terus berkobar dan menginspirasi banyak pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkannya. Ayuh sedia untuk bertindak, ayuh sedia untuk menyatu. Kita bina koperasi santri, kita bina santrimat, kita bina komunitis Islam. Moga-moga Allah berikan bantuan, Allah turunkan nusrahnya, Allah berikan keberkahan kepada majlis, khusus kepada Pak Kiai, Ustaz kita dan pimpinan MTA dan seluruh jemaah-jemaah ini, agar moga-moga usaha sedikit kita ini yang mengharapkan bantuan Allah, yang mana Allah kata, if you come to me walking, I come to you running. Jika kita berjalan kepada Allah, Allah datang kepada kita berlari. Moga-moga Allah ambillah sedikit, pandanglah sedikit usaha kita ini dengan memberkahi, meredai dan memberikan kita kejayaan di dunia dan demi untuk mencapai kejayaan yang abadi, iaitu kejayaan di alam akhirat nanti. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang menghendaki pertanyaan, dipersilahkan langsung. Nomor 7. Ya, silahkan langsung. Nomor 37. 7 dan 37 ya. Nomor 7 dulu, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Nama saya Dahlan dari Suruh Kabupaten Semarang. Pertama tadi diingatkan sholat itu bisa mensejahterakan. Saya baru menyadarinya setelah dijelaskan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita masih menjalankan riba, berarti kita belum ke jalan yang lurus. Tadi juga disinggung masalah riba. Pertanyaan saya yang pertama, bab riba. Di Malaysia, di negerinya Upin Ipin, ini ada riba enggak dulunya? Itu yang satu. Yang kedua, di Indonesia ini banyak mafia. Mafia ekonomi. Saya ingin kasih contoh satu saja. 1 tahun yang lalu mungkin. Telur ayam itu dijual di Solo ini 14.000. Dari Jawa Timur pengirimannya. Terus apa dampaknya? Memang bagi konsumen itu meringankan. Tetapi bagi produsen-produsen yang ada di Jawa Tengah umumnya, itu bangkrut. Saya punya sepupu peternak telur ayam sekitar 100.000. Ada beberapa sepupu gitu loh, kalau di jumlah itu sekitar 100.000. Padahal untuk biaya produksi itu sampai di pasar ya, sampai di pembeli atau toko itu 17.000 harusnya. Tetapi di sini sampai konsumen 14.000. Berarti kan ada kerugian, ada selisih. Itu salah satu cara mafia untuk menjatuhkan peternak-peternak ayam yang kecil, skala kecil. Kemudian dalam grup WA kami pada saat itu jual ayam itu. Jadi ayamnya itu sampai dijual. Karena apa? Sepupu saya itu tiap hari harus nombok 400.000 untuk beli pakan. Baru beli pakannya. Kalau kebetulan sepupu saya itu tidak menjual ayamnya, tetapi tabungannya diambil, gelang kalungnya dijual, kemudian kendaraannya juga ikut dijual untuk nomboi pakan tadi, agar ayamnya tidak ikut dijual. Mafia itu memang yang disasar ayammu dolen, ayamnya dijual. Akhirnya nanti kalau peternak-peternak kecil itu jual ayamnya jadi langka. Seperti sekarang ini. Sekarang ini telur 30.000 per kilo. Naik 200% berarti ya, lebih malahan. Nah itulah, apakah di Malaysia juga ada mafia semacam itu? Kemudian kalau sekarang tidak ada, jalan penanganannya bagaimana? Jadi ada dua hal,
penanganan riba dan penanganan mafia ekonomi ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jawapan soalan yang cukup penting untuk kita fahami. Pertama sekali dalam konteks riba. Kita harus jelas riba ini memang clear. Satu dosa yang cukup besar. Malah Allah dan Rasul isytihar perang kepada mereka yang terlibat dalam transaksi riba. Tetapi pada masa yang sama, kita harus memahami bahawa kita perlu melalui satu proses. Kita enggak bisa terus besok terus bersih daripada riba. Enggak bisa. Kerana wang kita sendiri. Sistem fiat currency ataupun fiat money, wang kertas kita. Hari ini sudah jadi wang digital ya. Adalah berasaskan kepada sistem riba. Selepas tahun 1971, apabila Presiden Amerika, Presiden Nixon telah memutuskan hubungan US dollar kepada kepada emas, maka sudah bermula sistem currency yang berasaskan riba. Malah mereka menggunakan sistem ini untuk mencuri kekayaan hasil seluruh dunia dengan hanya memutuskan hubungan US dollar kepada emas. Kalau dilihat, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah boleh pergi ke goldprice.org. Goldprice.org boleh dilihat di situ. Kalau di Indonesia rupiah sahaja, setiap tahunan nilai kejatuhan nilai rupiah adalah paling kurang 18%. Yang dipanggil sebagai inflasi. Tetapi itu bahasa ekonomi untuk mencuri dengan sistem yang disepakati oleh seluruh pemerintahan dunia. Kan? Dicuri daripada rakyat yang miskin agar mereka dapat kumpul dan simpan. Ini masalahnya. Jadi bagaimana cara untuk kita menangani isu riba ini? Maka kita harus bermula dengan blueprint Nabi, tidak ada jalan lain. Tidak perlu ada kekuatan yang luar biasa. Yang penting kekuatan iman yang sempurna. Iaitu follow 100%. Ikut 100%. 100% blueprint Nabi. Itu apa? Duduk bersama. Dalam jamaah komunitas Islam. Bina pasar bersama. Kumpul dana bersama untuk bina pasar Islam. Beli sesama. Bantu sesama. Dan pasti insya-Allah kita akan capai kejayaan yang lebih cepat. Kedua, isu mafia. Mafia ni berada di seluruh dunia. Kartel, kalau di Malaysia dipanggil kartel. Mereka yang mengawali harga-harga barang-barang sembako. Saya pun belajar sedikit. Barang-barang asas dan sembako kan. Kan? Jadi mereka menguasai keseluruhan rantaian pembekalan. Kalau di Indonesia, nilai belanja runcit, belanja grocer, belanja bulanan, dan belanja pakaian, belanja keperluan harian, setiap tahun bernilai 4.7 juta trilion US dollar di Indonesia. Ini besar. Sebab tu para kapitalis ingin datang ke Indonesia, ingin mengambil 4.7 trilion ini. Yang hari ini sudah berjaya, 90% kekayaan Indonesia dikuasai oleh orang bukan beriman. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu ikut blueprint Nabi yang mudah, yang simple, yang ihdinas siratal mustaqim, yang senang aja. Sebab kita mau ambil sedikit tapi kita tinggal sedikit. Ini masalah kita. Jadi untuk mengatasi masalah kartel ini adalah apabila kita mula menyatu dalam satu komunitas Islam. Yang hanya akan beli, saya nak tanya, sekiranya diberi dua pilihan, Zionis, Yahudi, Israel, laknatullah, jual ayam halal yang sangat murah, harganya mungkin sekitar RM5,000, malah bisa diberi percuma, berbanding dengan saudara kita seagama, seiman, seislam, menjual mungkin pada harga, berapa tadi harga sekarang ayam? Telur ayam tadi kan? 30. 30,000. Satu dapat percuma,
Satu kena bayar 30,000. Tapi yang jual percuma, yang bagi percuma ini mungkin Zionis, Yahudi Israel laknatullah. Yang ni orang Islam. Mana yang mau dipilihnya? Benar. Ini mudah meniaga di sini. Jika satu zarah amal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan pula satu telur yang dia beli kerana apa? Yang punya kaya ini adalah Allah, yang punya rezeki ini adalah Allah. Belum ada dalam sejarah dunia satu-satu tamadun itu kaya kerana beli barang murah. Belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi. Sebab itu dalam Islam tidak ada control of pricing. Tidak ada. Harus market, supply and demand ditentukan. Kan? Jadi jika yang kita perlukan hari ini adalah tarbiyah berterusan, menzahirkan, menguatkan iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa kejayaan, kekuatan hanyalah pada Allah. Kita makhluk yang langsung tidak punya kuasa. Maka Allah akan datangkan kuasanya kepada kita apabila kita mentaati sepenuhnya kepadanya. Dan meyakini bahawa cara hidup baginda Rasulullah SAW itulah cara yang terbaik. Semalam saya berkesempatan ziarah ayah mertuanya Ustaz Adan. Umurnya 83. Badannya masih sihat. Saya pun tanya, apa formula? Kalau di Indonesia ni mungkin biasa kan, ramai kan begitu kan. Saya tanya, apa umurnya 83 tahun, masih sihat lagi. Oh, dia kata saya tak pernah tinggal Isnin Khamis puasa. Banyakkan puasa, kurangkan makan, bangun 3 pagi solat malam. Quran satu khatam setiap bulan minimal 1 kali. Ini kan formula shortcut blueprint kejayaan Nabi dan kejayaan para sahabat. Jadi mungkin untuk lawan mafia, tak boleh lawan secara berdepan kerana mereka punya kekuatan. Orang beriman, kekuatannya adalah iman, bukan materi. Tapi akhirnya Allah akan bagi juga materi. Kejar akhirat, maka dunia berada di tapak kaki kita. Itu berada pada, kalau kita dengar kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dikatakan masa zaman Nabi ini, selalu duduk dalam majlis Nabi, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, sampai pingsan tak makan. Bukan kerana zuhudnya, kerana memang tidak ada makan. Ya memang zuhud, tapi tidak ada makan. Tetapi bila Nabi wafat, menangis beliau mengenang zaman Nabi. Kerana sekarang hingusnya, apa hingus dia? Dilap dengan tisu sutera, kain sutera. Kita tisu biasa kan, bukan kain sutera kan. Itu para sahabat. Para sahabat yang tidak menginginkan dunia, tetapi Allah beri mereka dunia juga. Bilal ibn Rabah, yang dulu hamba, yang miskin. Tapi lepas wafatnya Nabi, beliau bukan orang miskin lagi. Kerana kalau kita kembali kepada agama, maka Allah berikan kurang lebih 30 tahun tidak sampai, Persia jatuh, Rom jatuh. Hari ini jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, sebenar-benar yakin, jika kita kembali secara total kepada cara hidup yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang sangat mudah, sangat simple aja. Jaga sama kita. Kalau miskin, ada yang susah, dibantu. Yang senang, diberi, memberi. Itu kan basisnya. Jadi orang miskin aman, orang kaya berbahagia kerana dapat peluang membantu. Malanglah orang kaya apabila dia kaya tetapi tidak bisa membantu. Malanglah kepada mereka sebab satu hari nanti akan wujud waktu yang mana sedekah kamu sudah tidak lagi diterima. Sedekah kamu tidak ada lagi yang mahu menerima. Bila sedekah kita tidak mahu lagi yang mahu menerima, gimana mau amal sedekah? Jadi yang kaya cepat-cepat habiskan wang. Bagi Rasulullah SAW dikatakan, jika diberi 3 gunung emas akan dihabiskan dalam masa 3 hari. Kami di Malakat dan kumpulan pendidikan kami, dan kumpulan perniagaan kami tidak punya simpanan. Tidak pernah ada agenda untuk menyimpan. Yang ada hanya menggunakan apa yang Allah berikan untuk dikembangkan lagi untuk manfaat umat. Jadi mungkin insya-Allah harap menjawab soalan tadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika ada soalan lain, saya mohon maaf jika ambil masa sedikit, Ustaz. Jika ada soalan lagi, teruskan. Baik, nomor 37, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantai 4, Ustaz. Enggak bisa tengok. Okey, baik. Terima kasih. Saya senang berjumpa dengan Ustaz Muhammad Fadil Hashim dari Malaysia. Saya juga dari jauh, Ustaz. Dari Sumatera. Masya Allah. Serumpun. Masya Allah. Cuma nama saya Irianto, Ustaz. Aslinya dari Jawa. Saya lama di Sumatera, sudah 42 tahun barangkali. Sejak tahun 82. Dan alhamdulillah di Sumatera, khususnya di Bengkulu, kabupatennya Muko-Muko, juga sudah ada perwakilan, sudah ada cabang, Ustaz, MTA. Alhamdulillah. Dan di Muko-Muko satu-satunya kabupaten barangkali yang tidak boleh masuk Indomaret, Alfamaret. Masya Allah. Seperti Ustadz bisa merintis Santrimart. Saya senang sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Saya nanti akan izin dengan Bapak Bupati Muko-Muko supaya nanti di Muko-Muko ada Santrimart. Insya Allah. Terima kasih, Ustadz. Saya 3 pertanyaan barangkali. Yang pertama, kami ingin hijrah dari ekonomi menuju kami. Tapi caranya bagaimana, Ustaz? Caranya ini. Jelaskan. Yang Coba diulangi lagi, Pak. Mohon maaf. Diulangi yang pertama tadi, Pak. Caranya bagaimana untuk kami ingin hijrah dari ekonomi riba menuju ekonomi Islami. Bagaimana caranya? Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, mudah-mudahan Ustadz nanti bisa membuka Santrimart di Kabupaten Muko-Muko, umumnya di di Provinsi Bengkulu. Yang ketiga, saya ini ya kecil-kecilan, Ustadz, punya pabrik roti, kecil-kecilan, UMKM gitu kalau istilah di bahasa Indonesia. UMKM. Untuk mendapatkan modal, sungguh sulitnya bukan main. Banyak lika-likunya untuk cari modal dan sampai sekarang juga belum dapat modal. Ya kami modal sendiri maksudnya. Maksudnya begini, Ustaz. Ada istilah pinjaman lunak atau pinjaman yang tidak berbunga. Karena kami sudah bertekad untuk tidak riba. Karena saya takut dengan ancaman Allah. Dosa riba itu sangat-sangat menakutkan. Itu, Ustaz. Jadi 3 pertanyaan ini mohon dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga nanti ada manfaat bagi saya khususnya dan umumnya kepada jamaah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irianto daripada Bengkulu. Jadi seperti saya sebut tadi, sebenarnya simple aja, mudah aja. Yang pertama sekali kita harus bina koperasi. Kan? Kita bina koperasi yang mana kita satukan dana. Dana ataupun sedikit wang yang disatukan, yang diuruskan oleh orang yang amanah, yang dipimpin oleh ulama setempat bersama dengan usahawan setempat. Jadi dengan dana ini kita enggak perlu lagi pinjaman ataupun pembiayaan daripada institusi riba. Jadi melalui dana koperasi ini, koperasi yang melabur ya, benar apa? Investasi. Koperasi menggunakan dana itu untuk investasi dalam perniagaan yang dikatakan sesuai dengan keperluan semasa komunitas. Jadi kita enggak perlu usahawan kita meminjam lagi. Jadi ini antara step, nanti kita boleh sharekan file ini insya-Allah. Yang pertama sekali adalah teruskan proses tarbiyah.
Yang hari ini kebanyakan usahawan mendapat tentangan daripada mafia ataupun gangster ekonomi ini adalah kerana proses tarbiyah kita tidak sempurna. Kita masih lagi memilih murah, walaupun murah mereka ini sebenarnya tidak menurut syariah. Oh, asal murah aja ambil. Jadi kalau kita tengok asal murah aja, tapi harus ditanya siapa ini, bagaimana ini, adakah beliau menggunakan cara yang tidak betul, adakah hanya dalam isu telur ayam. Sebenarnya sudah berlaku di TikTok kan, di online community. TikTok ni sudah meruntuh ekonomi di Malaysia, di Indonesia. Saya bersama dengan Pasbar, Pasar Baru Bandung. Berapa banyak usahawan-usahawan kita di Pasar Baru Bandung terpaksa tutup kedai kerana tidak bisa bersaing dengan TikTokers. Kerana dalam TikTok mereka menggunakan dana untuk menjual di bawah kos. Dia gunakan nama, dia panggil customer acquisition atau pembelian pelanggan. Pelanggan ya. Dia membeli jiwa kita. Saya sudah bagi murah, sekarang kamu hamba saya. Bagi aja duit di sini. Ini yang berlaku. Shopee contohnya. Shopee pun daripada China kan. Hari ini telah membunuh banyak perniagaan-perniagaan kita. Kerana apa? Kerana kita tak kisah. Kerana apa? Kita masih lagi mau murah. Jadi insyaAllah untuk santrimat, saya cuma penasihat di sini. Harus diusahakan oleh orang Indonesia insyaAllah. Tapi saya insyaAllah saya sedia khidmat. Kami pengalaman sedikit. Kami belum berjaya pun di Malaysia. Tetapi ada sedikit. Mungkin pengalaman lebih 10 tahun. Dan bisa kita bina satu kekuatan baru di Indonesia. Yang mana kita harus faham bahawa hari ini umat sudah terbiasa dengan branding. Kalau brandingnya mewakili satu-satu jemaah saja, maka jemaah lain enggak mau support. Tapi kalau brandingnya melangkaui nama jemaah kita, maka insya-Allah semua bisa support. Ya. Jadi cadangan saya adalah untuk melahirkan. Tadi saya tengok ada kotak makanan yang diberikan sebelum hadis ini tadi. Apa nama? Halal bakery tadi. Sabita. Jadi saya kata ini harus dikembangkan di Malaysia. Kita harus bangunkan lebih minimal 10,000 jenama kelas dunia. Brand kelas dunia 10,000. So ada yang usahawan di sini enggak? Angkat tangan. Mau lihat ada usahawan. Pengusaha perniagaan ada enggak? Tak ada pengusaha semuanya. Santri sebelum masa ni. Masya Allah. Petani pun pengusaha. Ya. Jadi insya-Allah untuk kesulitan mendapat pinjaman, jangan dapatkan pinjaman, dapatkan investasi. Nanti kalau sebab Bapak Irianto bertanya kepada saya, jadi insya-Allah mohon diberi number nanti. Kita hubungi, insya-Allah kita cuba usahakan santrimat di Bengkulu, insya-Allah. Ini tanggungjawab besar Ustaz Syihab ya. Beliau yang bawa saya bagi blueprint, saya sedia kerja. InsyaAllah kami di Malaysia, insyaAllah sedia. Kami sedang melihat satu mall ataupun satu pasar yang dapat kita bina di Solo sebagai pasar pertama sementara untuk kita bina komunitas Islam yang lebih sistematik. Kalau bisa ditunjukkan slide yang terakhir, jauh sekali, slide terakhir sekali. Kalau mungkin dia buka slide dulu tadi. Kami sudah bina online, ini antara contoh santrimat, idea santrimat. Boleh teruskan sampai hujung. Yang akhir sekali. Ini model dia, tapi tak apa, teruskan lagi. Jadi koperasi ada, usahawan ada, investasi ada, investor ada, dan dana untuk no riba. Ini antara model yang kita cadangkan. Pelabur itu adalah investor. Terus sampai hujung sekali. Ini antara perniagaan-perniagaan yang kami telah bina di Malaysia. Ini Brainy Bunch teruskan je. Lagi-lagi sampai Brainy Santri Edu City.
Cepatkan lagi. Ya, dicepatkan lagi. Ya. Patah balik. Ulang sebelum lagi. Okey. Santri ekosistem Islamic City. Ini cadangan saya. Dan harus dimulai dengan hari ini kita berniat untuk keluar daripada riba, kita berniat untuk mengamalkan blueprint Nabi kan, dan kita mula dengan satukan dana yang sedikit. Bisa 10,000, 10,000. Bisa 100,000, 100,000. Bisa lebih. Diuruskan oleh pimpinan ulama bersama dengan usahawan untuk menguruskan dana ini dan bina komunitas Islam yang benar-benar mahu amal agama sempurna. Kita ini bukan dinilai dengan keputusan, sebab keputusan itu milik Allah. Tetapi kita ini dinilai dengan tindakan. Adakah tindakan kita untuk meraih redha Allah? Maka bila kita sudah bertindak, walaupun tidak berjaya, adalah berjaya. Orang beriman bila pergi berperang, bukan mahu kemenangan, tetapi mahu redha Allah. Kepingin dalam hatinya mahu syahid. Kalau matinya lebih mulia syahid. Walaupun dalam konteks kejayaan dunia, bila nampak mati, dinampak sebagai gagal. Tetapi dalam konteks orang beriman, mati itu adalah mati orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berjuang dalam peperangan ekonomi di padang mereka, di lapangan mereka, dengan undang-undang mereka, dengan cara mereka. Jika kita bermodalkan dengan materi, kita pasti akan gagal. Kita belajar perang Badar, kita belajar perang Uhud, yang dimenangi bukan kerana kekuatan materi tetapi kekuatan iman. Kerana kekuatan iman akan menurunkan nusrah Allah yang sempurna. Nusrah Allah yang sempurna pasti akan memberikan kita kejayaan. Dan Allah pasti yang sayang kita lebih 70 kali ganda ibu kita sayang kita semasa kecil, pasti tidak akan meninggalkan umat Islam. Visi Indonesia 2030, bukan 2045. 2030. Kurang lebih tidak sampai 6 tahun lagi. Adalah berusaha untuk memastikan kemiskinan zero. Nil. Nol. Kemiskinan nol. Pendapatan minima 10 juta Indonesia rupiah. Mampu dicapai sekiranya kita gerakkan dahulu permulaan satu model yang boleh menjadi sampel sukses yang boleh direplikasi di seluruh Indonesia. Jadi saya berasa sangat-sangat bersyukur pada Allah SWT. Saya mungkin tidak layak duduk di sini, bukan ahlinya dalam agama dan sebagainya. Tetapi yang membuatkan sahabat-sahabat dulu hebat, bukan ketinggian ilmunya, bukan banyak ilmunya, tetapi banyak taatnya, kuat taatnya dan banyak amalnya. Jadi kita mungkin ambil sedikit saja, sedikitnya mudah, simple. Kita satukan belanja, satukan investasi, duduk ataupun kepingin tinggal bersama dalam satu komunitas Islam yang berjaga iman. Maka ini sudah cukup. Tidak perlu yang lain-lain, tidak perlu wang jutaan, bilioner, miliar, enggak perlu. Sebab disitulah terbinanya kekuatan ukhuwah Islamiah yang insya-Allah pastinya akan mendatangkan kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Amin. Mungkin ada yang terakhir kalau jika ada. Ya, ada yang terakhir. Ya. Ada dua tadi. Sila Pak. Sebentar Pak. Bapak. 26. Satu lagi ya. Yang pojok belakang. Silakan. 26 Ustaz. Maaf, di lantai 2 saja cukup. 1. 11. Okay. Ini terakhir, silakan Pak. Ya, 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Ustadz Nur Khalid dan Pak Ustadz Fadil. Perkenalkan, saya Setio Hartanto, CPNS, awal sudah mengenal BRI, bank untuk pinjam. Baik itu untuk kebutuhan beli sepeda motor, rumah dan sebagainya.
Jadi hampir semua karyawan, pegawai di Indonesia itu kayaknya begitu. Jadi sales bank itu ke perusahaan atau ke kantor-kantor untuk nawarkan pinjaman. Ini saya mau testimoni terkait waktu itu saya PNS jadi guru di Jawa Tengah, sebelah barat, Brebes. Kemudian tahun 2011 pindah di Solo, masih membawa pinjaman. Kemudian saya ngaji di MTA, kenal KJKS, Koperasi Dirgantara, yang cabangnya di Gemolong. Saya melanjutkan kuliah di S3, UNS, dan saya setiap semester, mohon maaf ini testimoni, ya pinjam atau KJKS Koperasi itu dengan sistem syariah, Udarobah atau gimana. Intinya setiap semester itu hampir 11 juta atau setahun itu 22 juta untuk biaya semester. S3 saya selama 7 tahun. Dan alhamdulillah selama mengaji ada keinginan untuk menghilangkan riba dan sambil kebutuhan itu saya lunasi dengan mengelola, kemudian kuliah juga dilanjutkan, tetap pinjam KJKS. Terakhir saya lulus kuliah gelar doktor tahun 2020. Kemudian terakhir bank selesai kemarin 2023 Januari sudah saya putus, sudah tidak akan pinjam lagi. Kemudian saya melanjutkan ke KJKS. Jadi saya testimoni keberkahan dari koperasi syariah. Dan sampai saat ini kemarin saya pinjam lagi, maksudnya kerjasama dengan KJKS, dikasih dana investasi 250 juta untuk melunasi haji. Tahun ini insya Allah mohon doanya, Amin, Bapak Ibu, beserta istri dan memperbaiki rumah yang dulu pinjaman, kemudian sudah lunas pinjamannya, kemudian saya rehab 50 juta untuk rumah, kemudian melunasi biaya haji tahun 2024. Oleh karena itu, testimoni ini bisa menginspirasi saudara-saudara muslim, khususnya MTA, mungkin di setiap cabang atau perwakilan dibuka koperasi syariah seperti ini, karena sangat membantu, dan saya merasakan istilahnya ketenangan, karena memang riba itu tidak membuat tenang, dan musnah Pak Ustadz. Dulu barang-barang yang saya beli dengan riba itu musnah, kayak sepeda motor itu udah tidak ada bekasnya sekarang. Jadi memang benar itu bahwa Allah itu perang, menantang untuk yang riba, bahkan dosa riba itu seperti zina dengan ibu kandungnya. Oleh karena itu kita harus komitmen, teman-teman, saudara-saudara saya, untuk membina koperasi setiap cabang atau perwakilan. Saya dari Solo ke cabang Jeta, istri saya ikut ngaji. Terima kasih, semoga testimoni ini bisa menginspirasi Pak Ustadz maupun saudara-saudara yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita dah dengar testimoni. Jadi bukti bahawa jika kita menggunakan organisasi koperasi, insyaAllah kita boleh menjaga. Tapi harus diingat formulanya, jangan dilupa, bukan sekadar koperasi ya. Dia ada dua key action yang kita, ataupun pelan tindakan yang paling penting sekali. Pertama, betulkan niat. Kita mesti betulkan niat bahawa kita ingin kembali amal agama sempurna. Kerana kelemahan umat hari ini kerana tidak amal agama sempurna. Itu pertama. Jadi kedua adalah follow ataupun ikut blueprint Nabi. Mana blueprint Nabi tinggal bersama untuk menjaga iman sesama dengan membina komunitas dan membina pasar yang dimiliki bersama. Jadi ini adalah formula ataupun jalan pintas untuk kita berjaya. Jadi mungkin peringatan sedikit kepada diri saya, dan insya-Allah kami masyarakat Islam khususnya
di Malaysia sangat mengharapkan abang besar kami, abang besar umat Islam seluruh dunia, iaitu umat Islam di Indonesia, bangkitlah, bangunlah, sedarlah bahawa kita mempunyai kekuatan Allah Subhanahu wa taala apabila kita kembali penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila abang kami yang besar ini di Indonesia bangkit, pasti 1.8 bilion umat Islam seluruh dunia akan mampu bangkit dan meletakkan Islam kembali teratas, kembali memerintah dunia, yang pastinya akan memberi manfaat kepada yang Islam dan juga yang belum Islam lagi. Moga Allah Subhanahu wa taala berkati majlis MTA khusus dengan pimpinan Pak Kiai kita dan seluruh warga jemaah MTA. Moga-moga saya ada kesempatan lagi dapat direzekikan insya-Allah, hadir lagi insya-Allah. Mungkin ada lawatan kami daripada Malaysia ni harus direplikasi, mungkin buka MTA di cabang Malaysia insya-Allah. Saya jemput insya-Allah agar kita jadikan ia satu budaya untuk mencipta satu kekuatan baru, kebangkitan umat Islam. Tahun 2024 untuk makluman jemaah semua, genap 100 tahun kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Genap 100 tahun dan setiap 100 tahun akan berlaku kebangkitan umat Islam. Saya yakin tahun 2024 ada tahun kebangkitan umat Islam bermula di MTA insya-Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terkasar bahasa dan kurang perkataan dan segalanya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai ini. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Banyak ilmu yang tadi disampaikan. Beliau menyampaikan, mengingatkan kita semua tentang tauhid. Bergantung itu hanya kepada Allah. Beliau mengingatkan kita sehingga insya Allah membuat kita tersadar kekuatan umat Islam itu ada di keimanannya. Maka ketika kita menjalankan kegiatan ekonomi pun landasannya juga harus dengan kekuatan iman. Tadi disampaikan materi tidak bisa dilawan dengan materi. Beliau mengingatkan tentang kisah perang Badar dan juga perang Uhud, di mana ketika perang Uhud materi unggul daripada perang Badar. Namun kekuatan iman di perang Badar luar biasa. Sehingga an-nusrah, pertolongan dari Allah turun di perang Badar. Umat Islam mengalami kejayaan kemenangan yang gilang gemilang. Secara materi perang Uhud lebih unggul. Tapi hanya mengandalkan materi tanpa keimanan ternyata menjadi porak-poranda. Maka kekuatan materi kaum kapitalis tidak bisa dilawan dengan materi. Dilawan dengan keimanan. Karena kita punya kekuatan yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh kaum kapitalis. Kekuatan kita bersumber, berasal langsung dari Allah. Sang Maha Segalanya, pemilik semesta. Ini yang seringkali kita lupa. Dan beliau juga mengingatkan tadi tentang kebersamaan. Bersama. Jalankan kebersamaan itu dengan keimanan penuh kepada Allah. Maka dengan sendirinya pertolongan demi pertolongan Allah akan datang, akan turun. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi betul-betul bisa kita pahami, betul-betul bisa kita resapi dan
Mudah-mudahan atas pertolongan Allah bisa kita tindak lanjuti dengan usaha untuk kebangkitan ekonomi umat Islam. Nah, biar bagaimanapun, sebaik apapun teori, tanpa tindakan maka akan sia-sia. Bertindak ke arah yang lebih baik menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhai. Baik Bapak dan Ibu, sudah hampir jam 11. Beliau sebetulnya tadi terjadwal jam 10 di Pondok Pesantren Takmirul Islam. Ya, alhamdulillah bisa hampir 1,5 jam lebih. Beliau bersama kita, ini karena Allah saja. Dan tadi Ustadz Syihab beserta rombongan mohon izin terlebih dahulu untuk rawuh ke Pondok Pesantren Takmirul Islam. Jadi berpesan pada kami, mohon nanti kami dipamitkan kepada jamaah Ustadz, insya Allah. Jadi beliau tadi beserta rombongan berangkat ke Pondok Pesantren Takmirul Islam terlebih dahulu. Baik, sudah jam 11. Mari dibuka pertanyaan langsung. Ya. Berikutnya nomor mic 26 dipersilahkan. Cek. Lantai 1 Ustaz. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru dari perwakilan Bojonegoro. Pertanyaan saya Ustaz, menanggapi Ustadz Fadil dari Malaysia tadi, sebenarnya saya mau bertanya kepada beliau. Berbicara tentang ekonomi berjamaah, kita sebenarnya ada kendala Ustadz, yaitu berbicara masalah ekonomi ini ada 2 unsur, yaitu yang pertama adalah konsumen, yang kedua adalah produsen. Kalau konsumen, insya Allah kita semua konsumen Ustadz. Tetapi bagaimana tentang produsen tadi? Karena kebanyakan atau mayoritas kebutuhan kita itu disuplai oleh mereka orang-orang yang bukan muslim. Seperti contoh bahan pokok saja, dari kecap dan lain sebagainya yang dibutuhkan para ibu-ibu setiap pagi itu ternyata yang memproduksi itu bukan orang Islam. Sedangkan kita kalau walaupun kita belanja di warung teman, tetapi warung tadi belanjanya juga di produsen yang bukan muslim. Itu bagaimana solusinya? Mungkin cuma itu yang saya tanyakan Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi kendala untuk kebangkitan ekonomi umat Islam itu di produsennya. Kalau konsumen, insya Allah kita semua ini konsumen. Tetapi barang-barang yang kita konsumsi itu ternyata mayoritas, mungkin bahkan semuanya, itu produksi dari orang-orang kafir. Terus solusinya bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali solusi kebersamaan. Karena Allah yang perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-i'tisam bihablillah itu untuk semua sendi kehidupan. Jadi untuk semua sendi kehidupan umat Islam, kalau
ingin berjaya, maka harus bangun kekuatan kebersamaan. Asas untuk bisa bersama ini, semuanya taslim, tunduk patuh pada arahan Al-Quran, arahan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membangun ekonomi umat Islam pada waktu itu? Bisa dilihat sejak awal kaum muhajirin hijrah ke Madinah. Itu awal Rasulullah membangun ekonomi umat. Kaum muhajirin tinggalkan semua materi di Mekah. Datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Artinya secara ekonomi itu tidak punya. Nah, Rasulullah membangun kekuatan ekonomi di situ. Langkah pertama yang beliau lakukan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Persaudaraan ini saling menguatkan. Kalau tadi Ustadz Fadil menjelaskan, kaum ansor tidak iman memberikan apa yang dia punya dari kekuatan ekonominya. Membantu kaum muhajirin yang tengah terpuruk secara ekonomi. Persaudaraan ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Ini dulu yang harus kita lakukan. Apakah kita bisa bersaudara? Sudah sama-sama ngaku Islam, sama-sama ngaku iman. Apakah hati kita ini bisa bertemu atau belum? Kalau hati tidak bisa bertemu, jangan harap akan bisa membangun ekonomi umat. Karena asas kekuatan ekonomi umat menurut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, yaitu pertautan hati dulu. Hati ketemu, maka bisa untuk membangun ekonomi dan sendi-sendi kehidupan yang lain secara kebersamaan dengan tetap taat patuh pada aturan Allah dan tidak usah mikir muluk-muluk dulu. Artinya kalau masalah teknis terapan ini buka koperasi, buka santrimat, buka ini itu dan lain sebagainya, taslim terhadap aturan Al-Quran. Kalau semuanya taslim, hati bisa bertemu. Kalau hati sudah bertemu, saling menjaga, saling menguatkan, saling memperhatikan. Kaum muhajirin menguatkan saudaranya. Baru kemudian berazam kuat karena Allah secara, dan tadi Ustadz Fadil juga menyampaikan itu rasa-rasanya tidak bisa, artinya tetap berproses, ditempuh, maka tidak bisa kita lepas dari riba tanpa kebersamaan. Kita berazam dengan kebersamaan. Kita biasa milih yang murah, padahal yang jual tadi disampaikan
Zionis, Yahudi, laknatullah kan gitu. Bahkan bisa dibeli dengan percuma, artinya gratis. Yang sini umat Islam yang jual dengan harga yang agak sedikit lebih mahal. Lah, rasa bela kita saja tidak ada kok, kita berbondong-bondong ke sini kok. Itu berarti yang ada di pola pikir kita hanya sebatas untung rugi, bukan berkah. Karena rasa menolong saudaranya tidak ada. Ini yang jual Zionis, tapi gratis atau murah, kita berbondong-bondong ke situ. Yang ini saudara muslim kita sedikit mahal, kita lari. Padahal kalau ke sini, ini akan membantu perekonomian umat. Mungkin sama-sama produksi kecapnya. Kenapa yang kita konsumsi mayoritas umat Islam terbesar di dunia harus kecap yang diproduksi oleh orang selain Muslim, selain orang Islam? Bukan berarti tidak ada orang Islam yang membuat. Banyak orang Islam yang bisa membuat itu, tetapi tidak bisa jual. Kenapa? Karena ada kebijakan-kebijakan politik. Umat Islam bisa buat, tapi tidak bisa jual. Kenapa? Karena di tataran politik, umat Islam yang diberi anugerah paham politik oleh Allah, ternyata beberapa di antaranya bekerja bukan untuk kemaslahatan umat, tetapi untuk kepentingan partai, kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Sehingga mengeluarkan undang-undang yang merugikan. Umat Islam bisa buat, tidak bisa jual. Nah ini berarti kan juga belum bisa menyatu. Coba kalau semuanya bisa menyatu hati umat Islam dari rakyat sampai elit. Bisa menyatu hati, landasannya petunjuk Allah dan Rasulnya, Quran Sunnah itu benar-benar diaplikasikan di semua sendi kehidupan, dahsyat kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam sangat dahsyat. Ada ahli politik, ada ahli ekonomi, ada ahli medis, ada ahli teknologi, ada ahli seni, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Duduk bareng, bincang-bincang, buat konsep, sinergikan keahlian masing-masing. Maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Landasannya kebenaran, bukan pembenaran. Kalau itu belum memungkinkan, ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa-apa yang belum bisa diraih semuanya, jangan ditinggal semuanya. Maka mulai dari diri sendiri. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga besar kita ini. Jadi budayakan bela beli sesama kita. Bela beli bolo dewe. Kalau sini ada yang jual murah 1.000, tapi sini saudara kita 1.500, 2.000, beli yang milik saudara kita. Tapi kan barangnya tetap dari mereka, orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, berproses. Semuanya berproses. Tidak bisa
kita ujuk-ujuk itu tidak bisa. Semuanya berproses dengan kebersamaan. Bismillah, insya Allah mulai hari ini kita akan berproses ke arah sana. Mudah-mudahan Allah meridhai. Amin. Amin. Dan alhamdulillah ini sudah ada atas izin dan ridho Allah berproses mulai yang terkecil. Saat ini Allah sudah izinkan di tengah-tengah kita hadir tokoku. Bukan toko kue tapi tokoku. Maka warga MTA usahakan belanja di tokoku. Itu barang produk alhamdulillah dari warga MTA sendiri. Maka mari kebersamaan ini kita aplikasikan juga dalam kegiatan ekonomi, hubungan ekonomi di antara kita. Insya Allah setiap hari Ahad ini tokoku ada, nah ini ada di depan itu barang-barang alhamdulillah produksi dari warga MTA. Maka nanti Bapak Ibu yang membutuhkan barang, panjenengan sebelum kundur mampir ke toko itu, kemudian diborong itu. Termasuk juga larisi yang lain, pedagang-pedagang yang lain. Itu juga pedagang-pedagang muslim. Larisi, diborong. Dan insya Allah kami yakin Bapak Ibu diberi kemampuan oleh Allah untuk itu dan hatinya tergerak untuk lebih menyatu lagi dalam kegiatan ekonomi di antara kita. Insya Allah kita belanja di tempat saudara-saudara kita ini ada nilai amal soleh dari Allah. Berbeda ketika kita belanja di tempat lain, apalagi bukan saudara muslim kita hanya tinggal belanja saja, tidak ada nilai amal solehnya. Sama-sama keluarkan uang untuk belanja, ada amal soleh saat kita berbelanja di saudara kita sama muslim, di tempat lain tidak ada amal soleh. Maka tentu kita pilih belanja di saudara sesama muslim. Kalau memang saudara muslim kita itu ada barang yang kita butuhkan, maksimalkan kita belanja di situ. Ini berlaku untuk semua warga MTA. Termasuk di koperasi-koperasi milik MTA di bawah bidang pendidikan MTA. Usahakan maksimal, semaksimalnya ambil kulak dari saudara sesama muslim. Kalau saudara muslim kita punya lebih mahal sedikit tidak apa-apa. Kulak dari situ. Dan warga MTA yang dikulai ya juga jangan haji mumpung. Kalau harga bisa normal dengan yang lain, normal sudah. Jadi kebersamaan ini asasnya saling percaya, saling kedewasaan, menjaga kedewasaan, dan sama-sama tidak menggunakan haji mumpung. Sebagaimana kaum muhajirin dulu. Ketika dibantu oleh saudara Ansor, kaum muhajirin tidak menggunakan haji mumpung. Dijaga ini. Kalau haji mumpung ya pantas, kalau ditinggalkan karena haji mumpung. Sehingga produsen tingkatkan kualitasnya. Warga MTA yang diberi anugerah oleh Allah sebagai produsen, tingkatkan kualitas barangnya, tingkatkan kualitas produksinya, dan harga kompetitif. Harga bersaing secara kompetitif, bukan haji mumpung.
Sudah? Cukup Ustaz. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam buat keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang kebangkitan ekonomi Muslim. Semoga bermanfaat sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.